Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku, ada berita menarik yang sekarang viral, yaitu Bapak Prabowo Subianto bersedia akan menjadi mediator konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Langsung saja kita simak beritanya berikut ini. Sok-sokan mau jadi juru damai untuk negara lain, sama rakyat sendiri nggak akur. Oke, Pak Prabowo, akhirnya karena memang Bapak maksa dan ingin menjadi mediator juru damai di Iran, ya kita persilakan Bapak untuk mengajak seluruh kabinet, Pak. Dengan Pak Wapres juga harus berangkat, dengan Kepala MBG harus berangkat, Presiden ke-7 Pak Jokowi juga harus berangkat, Pak. Semoga saja ada perdamaian di Timur Tengah. Setidaknya kalau di Timur Tengah nggak ada perdamaian, paling enggak setelah Bapak semuanya berangkat, di Indonesia akan tercipta perdamaian yang sejati. Terima kasih, Pak. Prabowo siap ke Teheran, mediasi perang Iran versus Amerika Serikat Israel. Bab, si paling pahlawan, Bab. Nggak usah ikut campur. Sosok jadi penengah, posisi lu ini sekarang belain Amerika Serikat sama Israel. Nggak usah ikut campur dah, Pak. Udah. Fokus, MBG banyak keracunan. MBG banyak keracunan. Program unggulan lu. Udah gak usah ikut campur. Pulang. Disuruh pulang. Gak usah pergi-pergian. Ketapel aja ntar. Udah di rumah aja, di rumah urusin MBG tuh. Kalau mau bubarin MBG. Cari cara lain. Program bagi-bagi kue ke sejawat. Mana banyak banget lagi yang dikasih puasa MBG kayak begitu modelannya. Nggak usah ikut campur. Saudara-saudaraku, seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, kami minta dukungan Anda dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Bagi yang belum, ya terima kasih atas dukungannya. Mari kita lanjutkan informasinya berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat. Amerika dan Israel perang lawan Iran. Presiden Prabowo tawarkan jadi mediator dialog agar konflik damai. Wow, keren banget. Keren gimana sih Bang? Teheran itu tempat jatuhnya rudal. Permisi Bang, tolong beritahu Bang Agus itu tentang Teheran. Silahkan Bapak, silahkan kalau mau ke Teheran, mau mediasi ya. Tapi kalau menurut saya sih mediasinya bukan di Teheran sih ya. Kalau di Teheran kan di situ kan tempat meluncurnya roket Bapak, tempat meluncurnya rudal lo ya. Baik Bang, terima kasih. Sudah jelas Bang Agus. Permisi Pak Yusuf Kalla, gimana tanggapan Pak Yusuf Kalla tentang ini? Ya niat rencana itu baik saja. Tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Israel dengan Palestina aja tidak bisa sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh Amerika. Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara? Baik Pak, terima kasih. Permisi Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu tadi tanggapan dari Bapak Yusuf Kalla. Beliau mengatakan tidak setara. Iya Pak, itu benar, tidak setara. Ibarat gini loh Pak, ada dua singa sedang berkelahi, terus datang kucing Anggora melerainya. Waduh, jangan Pak, jangan, bahaya. Nanti malah jadi mangsa. Permisi Bang, kalau menurut Abang gimana? Presiden Prabowo menawarkan diri untuk jadi juru damai ketika Iran, Amerika Serikat, dan Israel pecah karena perang. Ini sih ibarat Mike Tyson sama Mayweather lagi berantem, terus tiba-tiba datang Daus Mini mau misahin. Baik Bang, terima kasih. Permisi Bang, kalau menurut Abang gimana? Kalau menurutku ya Pak, jangan Pak, karena di Iran sana nggak ada tempat
yang dijamin aman dari serangan Israel atau Amerika. Apalagi Bapak kemarin gabung sama BOP ya Pak. Nah jadi dikira Iran nanti Bapak itu sekutu sama Israel dan Amerika. Ya walaupun Bapak pas kampanye ngomongnya apa, pas sudah jadinya apa, kami tetap sayang ke pemimpin kami. Tapi Pak, kalau misalnya Bapak memang jiwa perdamaiannya itu kuat, memang ingin mendamaikan supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, sebaiknya jangan Bapak yang pergi. Bapak wakilkan aja ke orang-orang yang Bapak percaya. Menteri HAM, ini satu nih Pak, ini Menteri HAM nih, Pak Pigai. Ini satu, karena dia ini memang ya pas dia nyambung kalau situ Pak, karena situ banyak pelanggaran HAM. Yang kedua, Kepala BGN. Ini Kepala BGN ini sangat perlu nih Pak, supaya dia bisa memeriksa gigi-gigi anak-anak Iran di sana Pak. Nah, yang ketiga Gupron. Ini Gupron ini memang harus ikut Pak ya. Ini penjaga gawang neraka loh Pak. Penjaga gawang neraka satu ini harus ikut. Jadi kok menurut kami, rakyat Bapak jangan ke sana karena kami masih butuh pemimpin. Kami nggak mau Bapak nanti kenapa di sana terus diganti sama Gibran. Kalau memang mau Pak, wakilkan aja Pak. Ya Pak ya. Baik Bang, terima kasih sarannya. Ditambah diwakilkan rakyat 58%. Oke gas, itu malah bagus Bang. Permisi Bang, kalau menurut Abang gimana? Prabowo siap akan berangkat ke Teheran, tetapi saya himbau kepada Pak Presiden, Pak mohon kalau mau berangkat jangan sendirian Pak, bawalah rombongan, wapres Bapak bawa, Menteri Agama Bapak bawa, dan paling yang wajib Bapak bawa itu adalah Kepala BGN Pak. Bisa jadi banyak yang kelaparan di sana. Jadi saya doakan semoga Bapak berani bawa seluruh rombongan. Syukur-syukur saya doakan selamat. Karena kan ini situasi genting, Bapak berani ke sana, berarti istilahnya agak menyeramkan nih Pak. Saya doakan syukur-syukur selamat. Tapi saya minta Pak, semua menteri bawa aja lah Pak. Pak ya, terima kasih. Baik Bang, terima kasih. Permisi Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini ada saran Pak dari Abang itu. Kalau bisa jenengan bawa Mas Wapres Gibran dan semua menteri Pak, dan rakyat 58% oke gas. Kira-kira kapan Pak dibawa ke sana? Paling lambat Desember 2026. Presiden Prabowo siap ke Iran jadi juru damai. Walaupun gua bukan pemilih Presiden Prabowo ya, gua juga salah satu orang yang menolak keras kebijakan Presiden Prabowo gabung ke BOP. Tapi kalau Presiden Prabowo mau ke Iran, mending diwakilin aja Pak ya, diwakili sama Menteri HAM atau diwakili oleh Kepala BGN gitu loh. Di wilayah Iran itu Pak masih banyak rudal balistik ya. Kita itu belum siap Pak kalau negara ini dipimpin oleh Mas Gibran. Kalau saran saya sih nggak usah Pak. Yang pertama itu Bapak datang ke sana nggak dianggap sama mereka, sama Iran. Dia nggak mau tunduk pada kekuatan Israel dan Amerika. Nggak, lagian masih banyak PR yang harus diurusin di dalam negeri. Ada masalah MDG, ada masalah koperasi desa, ada masalah penganggaran, dan banyak lagi masalah-masalah yang harus diselesaikan. Sementara wakil-wakil Bapak, baik kabinet atau wapres, tidak mau memberikan penjelasan apapun. Tapi kalau Bapak mau serius berangkat, tolong Bapak kirim aja utusan Pak. Pak Wapres itu Pak. Wapres Gibran tuh kirim saja ke Teheran Pak. Itu ngapain si Wowo mau datang ke Iran? Mau bawa ompreng MBG dia? Nah, itu kata orang-orang yang memang ininya nggak dipakai. Saat ini Selat Hormuz ditutup. Artinya apa? Jalur suplai minyak dunia. Saat ini Indonesia juga masih ketergantungan minyak kepada Timur Tengah, asupan minyak ya. Dampaknya bisa inflasi, bisa BBM naik, dan subsidi BBM semakin berat. Dampaknya ke kita juga bos. Dan hari ini Saudi juga, saya baca-baca di berita, sudah mempersiapkan serangan terhadap Iran karena memang dibom negaranya. Coba bayangin itu kawan-kawan. Diplomasi kawan-kawan ini adalah momentum untuk saling berbicara, menahan diri supaya nuklir itu nggak diledakin. Tapi orang-orang itu nggak di sini kepalanya, malah sibuk ada yang ngurusin MK lah, Wapres, ya kan, katanya nggak boleh nyalon kalau anak presiden, ada yang ngurusin ijazah palsu. Fokus kita bukan itu sekarang kawan-kawan. Benar apa yang disampaikan oleh
Pak Prabowo dan diamini juga oleh Pak Jokowi, kawan-kawan. Ya, bahwa hari ini ya dunia sedang tidak baik-baik saja dan kita perlu bersatu dan jangan ngurusin hal-hal yang nggak penting. Demikianlah saudaraku sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!